Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan semua? Selamat datang di Mahdi Abdurrahman Channel. Untuk kali ini kita akan khusus membahas tentang materi kimia yang berkaitan dengan reaksi redoks dan elektrokimia. Materi ini adalah materi kelas 12 MIA di semester ganjil ini. Dan ini merupakan materi kelanjutan dari materi reaksi redoks yang telah dipelajari di kelas 10 MIA sebelumnya. Baik, untuk diketahui bahwa kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi redoks dan elektrokimia ini adalah mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan. Nah, sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi khusus pada pertemuan dia menyetarakan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Yang pertama adalah metode bilangan oksidasi dan contohnya dengan langkah-langkah yang praktis ya, yaitu yang pertama, setarakan reaksi berikut dengan metode bilangan oksidasi. Misalkan MnO4- plus H2C24 plus H+ menjadi Mn2+ dan CO2 plus H2O. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menuliskan kerangka dasar reaksi. Mana yang merupakan reduktor, mana yang merupakan oksidator, mana yang merupakan hasil reaksinya, apakah hasil reaksi reduksi maupun oksidasi. Untuk menggolongkan ke dalam reaksi reduksi dan oksidasi ataupun zat oksidator dan reduktor, maka kita ingat bahwa reaksi reduksi menurut konsep bilangan oksidasi adalah merupakan reaksi penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Sedangkan pada reaksi oksidasi merupakan reaksi penambahan bilangan oksidasi atau bilok. Zat yang mengalami reduksi adalah oksidator, sedangkan zat yang mengalami oksidasi adalah reduktor. Dan hasil reaksi dari hasil reaksi reduksi adalah hasil reduksi, sedangkan hasil dari reaksi oksidasi adalah hasil oksidasi. Ya. Dari reaksi tadi terlihat bahwa bilangan oksidasi yang mengalami perubahan adalah pada Mn dan C, di mana masing-masing Mn pada MnO4- itu adalah plus 7, sedangkan pada Mn2+, yaitu plus 2 adalah plus 2. Dengan demikian terjadi reaksi reduksi dari MnO4- menjadi Mn2+. Sedangkan pada H2C24 terjadi perubahan bilok dari plus 3 menjadi plus 4. Akan tetapi perlu kita setarakan lagi sehingga nanti berpengaruh kepada total bilangan oksidasinya. Nah, yang kedua, setelah kita bisa memisahkan mana yang reduksi dan oksidasi, maka kita harus menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien yang sesuai, biasanya selain hidrogen dan oksigen. Dalam hal ini Mn, karena Mn-nya yang ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka tidak perlu disetarakan. Tetapi pada atom C, di ruas kirinya jumlahnya 2, sedangkan di ruas kanan adalah 1, maka C yang di ruas kanan harus dikali 2, sehingga jumlah C menjadi sama. Yang ketiga adalah menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator dan jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor. Tadi sudah kita tahu bahwa MnO4- biloknya plus 7 berubah menjadi Mn2+ plus 2, sehingga di sini turun 5. Sedangkan pada H2C24 dari plus 6 menjadi plus 8 itu naik 2. Dengan demikian kita bisa langsung kepada tahapan yang D atau yang keempat, yaitu kita menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai, yaitu dengan cara perkalian silang.
Untuk yang turun 5 itu dikali 2, sedangkan yang naik 2 itu dikali 5. Sehingga diperolehlah hasil 2MnO4- plus 5H2C24 menjadi 2Mn2+ plus 10CO2. Kemudian yang tahapan yang E atau yang kelima, yaitu menyamakan muatan dengan menambahkan ion H+. Di mana kita lihat pada ruas kiri yang memiliki muatan hanya pada MnO4-. Sehingga kalau dikali 2, maka 2 kali -1 menjadi -2. Sedangkan pada ruas kanan, itu pada Mn2+ dikali 2, maka jadilah +4. Sehingga kalau kita melihat dari muatan di ruas kiri -2 dengan ruas kanan +4, maka ion H+ yang membawa satu ion positif itu akan ditambahkan sebanyak 6, yaitu 6H+ pada ruas yang kekurangan, yaitu ruas kiri. Sehingga hasilnya adalah 2MnO4- plus 5H2C24 plus 6H+ menjadi 2Mn2+ plus 10CO2. Sehingga muatannya sama-sama +4. Kemudian yang terakhir yaitu F, kita menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air pada ruas yang berlawanan dengan ion H+-nya. Untuk diketahui bahwa penambahan 6H+ dengan atom hidrogen yang lain dan atom oksigen ini akan berpengaruh terhadap jumlah atom H dan O-nya, sehingga perlu ditambahkan H2O sehingga reaksi menjadi setara untuk jumlah atom H dan atom O-nya, yaitu pada ruas yang sebelah kiri masing-masing jumlah atom H-nya adalah sebanyak 16, kemudian atom yang ruas kanannya adalah ditambahkan 8 H2O, sehingga sama-sama atom hidrogennya adalah 16. Dengan demikian, atom hidrogen di ruas kiri dan di ruas kanan telah setara dengan penambahan 8 H2O. Demikian penjelasan singkat kaitan dengan penyetaraan reaksi redoks, khususnya metode bilangan oksidasi. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.